Dua anggota DPR dari Komisi 11 ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait program sosial Bank Indonesia dan penyuluh jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan OJK tahun 2020-2023. Keduanya adalah Satori, politisi Partai Nasdem, dan Heri Gunawan, politisi Gerindra. Menurut KPK, selain kepada BI dan OJK, kedua tersangka diduga juga mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada mitra kerja Komisi 11 DPR lainnya. Untuk membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada BI dan OJK melalui 4 yayasan yang dikelola oleh Rumah Aspirasi HG dan 8 yayasan yang dikelola oleh Rumah Aspirasi ST. Bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan 2023, yayasan-yayasan dikelola oleh HG dan ST telah menerima uang dari mitra kerja Komisi 11 DPR RI, namun tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial. Satori diduga menerima total 12,5 miliar rupiah, sedang Heri Gunawan menerima 15 miliar lebih. KPK bilang dana yang diterima kedua tersangka disinyalir dipakai untuk kepentingan pribadi. Namun menurut Satori, tidak hanya dirinya dan Heri Gunawan yang mendapat dana CSR dari BI. Saat diperiksa 27 Desember 2024, ia mengaku seluruh anggota DPR Komisi 11 mendapat dana dari Bank Indonesia melalui dana CSR untuk digunakan di berbagai kegiatan daerah pemilihan masing-masing. Memang kalau program itu semua anggota Komisi 11 gitu. Programnya kegiatan untuk sosialisasi dapil gitu ya. Anggota Komisi 11 programnya itu dapat. Artinya bukan kita aja. Soal anggota DPR menerima dana bantuan sosial, dibantah anggota Komisi 11 Melkias Markus Mekeng. Mekeng menegaskan, dana bantuan CSR Bank Indonesia langsung diserahkan kepada pihak yang membutuhkan tanpa melalui anggota Komisi 11 DPR RI. Jadi anggaran CSR itu tidak dibagikan ke anggota, itu dibagikan langsung kepada yang minta, misalnya rumah ibadah, gereja, masjid, atau UMKM. Anggota tidak pernah megang uang sama sekali. Anggota hanya menyampaikan kepada Bank Indonesia, bilang ini ada masjid di daerah sini minta tolong dibantu. KPK menegaskan akan mencari tahu siapa-siapa saja legislator yang menerima bantuan sosial, termasuk juga dengan peruntukannya apakah sesuai atau tidak. Apakah penyelidikan KPK akan menyeret lebih banyak tersangka? Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkapnya kita bahas bersama peneliti Pusat Studi Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman. Kami juga sebenarnya sudah menghubungi beberapa anggota Komisi 11 DPR untuk bahas kasus korupsi dana CSR BI dan juga OJK, namun hingga sekarang belum ada yang bersedia. Selamat malam Mas Zainur. Selamat malam Mbak Audrey. Ya. Mas Zainur, tersangka Satori ini mengaku banyak anggota Komisi 11 yang dapat CSR. Nah, artinya jumlah tersangka ini bisa berpotensi bertambah, tidak hanya 2 saja. Harus ya, karena kan sesuai dengan pengakuan salah satu tersangka ini, semua anggota Komisi 11 dapat. Cara untuk menelusurinya mudah Mbak Audrey. Periksa daftar penerima yang ada di dalam Bank Indonesia maupun di OJK. Apakah dari daftar penerima tersebut memiliki hubungan dengan anggota DPR Komisi 11? Saya pikir itu bukan satu pekerjaan yang susah. Yang kedua adalah follow the money. Uangnya untuk apa saja dari hibah tersebut. Itu bisa minta bantuan kepada PPATK. Jadi kan ini sebenarnya 2 permasalahan Mbak Audrey. Yang pertama adalah apakah boleh anggota DPR dalam tanda kutip ya meminta atau bahkan bisa jadi memalak kepada OJK, kepada BI agar menyalurkan ya hibahnya kepada yayasan-yayasan yang terafiliasi dengannya. Bagi saya tidak boleh, itu namanya konflik kepentingan. Yang kedua adalah kalau Mas sudah Zainur disalurkan ke yayasan Mbak Audrey, juga masih dikorupsi itu, bukan untuk sosial tapi untuk beli tanah, bangun rumah dan seterusnya. Itu Mbak Audrey. Oke, Mas Zainur, tapi juga katanya ini kan mereka merekomendasikan yayasan akan terima. Memang berarti artinya ada kesengajaan dan rasanya apakah mungkin hanya bermain sendirian? Tidak, ini di dalam rapat panja diputuskan gitu ya bahwa akan ada pemberian bantuan dari BI dan OJK kepada semua anggota Komisi 11. Begitu informasi dari salah satu tersangka, begitu kan? Artinya kalau semua, ya semua harus diperiksa oleh KPK. Kalau mereka menerima, ya harus dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Jadi menurut
saya tidak boleh ya anggota DPR itu meminta kepada BI, kepada OJK, kepada mitra-mitranya ya bantuan-bantuan untuk yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan mereka. Itu sekali Oke. lagi jelas-jelas konflik kepentingan. Sedangkan yang diurus oleh KPK ini Mbak Audrey itu kan mempersoalkan Ah, penggunaannya ya. Sudah dikasih bantuan ternyata bukan untuk yayasan hmm. tetapi Untuk kepentingan digunakan pribadi ya Mas ya. pribadi. Oke, Mas, Ya, ini kan sebenarnya kasusnya sudah bergulir lama ya, kalau tidak salah sejak tahun 2023. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang dan itu pun ditetapkannya tersangkanya 2? ya, ini berhubungan dengan semua partai politik, Mbak Audrey. Pasti tekanannya juga tidak ringan gitu ya. Harusnya KPK bergerak cepat dan menawari kepada yang sudah speak up itu sebagai justice kolaborator, ya, sebagai pelaku yang bekerja sama. Agar apa? Agar bisa mengungkap semua ya pelaku yang turut menikmati. S dan H ini harus ditawari sebagai JC gitu ya. Hmm. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa semua terima lah, kalau semua terima tidak adil juga kayak kalau hanya 2 yang diproses secara hukum, juga kalau hanya 2 yang kembali kepada negara aset recovery-nya juga terbatas. Ini kan 2 ini diperkirakan hanya sekitar 28 miliar, padahal masih ada yang lain yang diduga jauh lebih besar gitu ya, Hmm. sehingga KPK perlu cepat ini lebih cepat dan juga meminta bantuan kepada PPATK kemana saja larinya Oke. dana bantuan dari OJK Follow the DP money tersebut. itu Oh, ya. Oke, Mas Zainur, tapi kemudian betul. juga pertanyaannya apakah perlu dari pihak BI maupun OJK ini juga diperiksa untuk didalami? Jelas. Jadi kan ketika di dalam rapat panja di Komisi 11 itu ada kesepakatan antara BI, OJK dan juga anggota Komisi 11 itu. Pertanyaannya, mengapa BI dan OJK menyepakati untuk pemberian dana program sosial itu kan sudah ada ketentuannya, ada aturannya, siapa yang berhak menerima, bagaimana prosedurnya, bagaimana penyalurannya, bagaimana pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Oke. Mengapa di dalam rapat tersebut BI dan OJK menyepakati? Nah, yang menyepakati itu juga harus dimintakan Hmm. pertanggungjawaban secara hukum, Hmm. apalagi kalau ada persekongkolan misalnya. Jadi tidak bisa lepas tangan mengatakan, oh itu kan kami hanya menyalurkan, bagaimana soal pelaksanaan tergantung kepada yayasan-yayasan yang menerima, tidak bisa seperti itu. Hmm. Yang menyalurkan itu juga harus memastikan bahwa yayasan-yayasan yang menerima itu tidak terafiliasi dengan orang-orang yang punya konflik kepentingan. Komisi 11 ini jelas punya konflik kepentingan, Mbak Oke. Audrey. Kenapa? Karena bidang mereka gitu ya. Kan lucu Nah, jadinya kalau pengawas juga nginjak kaki orang untuk ngasih bantuan, kan gitu. oke. Nah, kita sebelum saya bertanya kembali ke Mas Zainur, kita dengarkan dulu ya. Ini saat ditanya tentang kemungkinan adanya anggota Komisi 11 lain yang terlibat dalam korupsi CSR BI dan juga OJK, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan akan mengecek laporan dari PPATK dan masyarakat. Itu juga mengklarifikasi atau mengkonfirmasi apakah benar Komisi 11 ini yang lainnya ya. Karena ini kan kami dapatnya dari LH PPATK, kemudian juga dari laporan masyarakat. Apakah benar seperti yang disampaikan oleh saudara ST ini yang lain juga menerima gitu. Nah itu yang didalami, kemudian juga setelah kita mendapatkan informasi bahwa memang benar, nah kita akan melakukan pengecekan. Akan dilakukan pengecekan, katanya Mas Zainur. Pertanyaan saya balik lagi, 2023 sudah mulai diselidiki, tapi kemudian sekarang baru ditetapkan tersangkanya. Jadi apa ini, ada kehendak mau tidak mau atau gimana? Ya, ini KPK sudah menetapkan 2 tersangka ya. Tanggung, Mbak, kalau tidak sekalian semua yang terlibat diungkap. Kenapa? Karena kan resiko politiknya sudah sama-sama besar gitu ya. Sekali lagi, KPK itu menetapkan tersangka 2 orang itu dengan pasal 12B huruf besar. Artinya penerimaan gratifikasi, Mbak. Berarti yang dipersoalkan oleh KPK adalah ketika BI dan OJK itu menyalurkan kepada yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan anggota Komisi 11. Nah, karena itu harusnya semua dong. Semua yang menerima dipersoalkan. Kalau yang dipersoalkan adalah penggunaannya untuk kepentingan pribadi, harusnya pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, Mbak, bukan Oke. pasal 12 huruf B besar itu. Jadi sekarang menurut saya KPK ini pasti dapat dukungan publik kok. Sudahlah, Tinggal semua berani yang atau enggaknya berarti ya Mas terlibat Zainur ya? proses hukum.
Betul, ini sudah kadung basah juga, artinya Oke, KPK baik. kan tidak boleh setengah hati, harus berani gitu ya. Ini yang memang berhadapan dengan partai politik, sudah pasti Baik. obstacle-nya juga akan besar. Sekalian dong yang tuntas, biar ada persamaan di hadapan hukum. Nanti Oke. Satori itu yang sudah speak up itu biar juga bisa membantu gitu ya. Apalagi kalau ditawari status JC. Juga Satori dan Edi Baik. Gunawan akan kasihan juga kalau hanya mereka berdua, padahal Oke. semuanya menerima kan gitu. Oke, sudah Kalau kita tangkap informasinya. Terima kasih Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Selamat malam. Selamat malam. Setelah ini, saudara, kami punya informasi lainnya dari Israel yang semakin memantapkan langkah untuk menguasai